Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan sedikit pembaharuan dalam akun dan channel saya, menyapa kalian semua. Namun tidak merubah konsep kita, karena sejatinya di channel ini kita akan mengulas berbagai macam ilmu, khususnya bidang sains dan art ya. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang bersikap mulia serta memiliki kekuatan pengetahuan dan keterampilan tentunya. Bersama saya, Lala Unidara Sakda, inilah dia, Kitab Sakti. Klasifikasi. Ya, mungkin kata ini masih amat sangat asing di telinga kalian. Namun, seasing-asingnya kalimat ini tetap harus kalian pahami ya. Mudahnya, klasifikasi ini adalah pengelompokan. Nah, karena kita belajar IPA, pastinya yang akan kita kelompokkan adalah makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Namun, sebelum kita mulai mengelompokkan, ada baiknya kita pahami dulu. Apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup maupun benda tak hidup? Bergerak. Tentunya makhluk hidup dapat bergerak. Utamanya manusia dan hewan dapat bergerak menggunakan alat geraknya. Seperti manusia memiliki alat gerak berupa 2 buah kaki, sedangkan hewan sesuai dengan habitatnya. Kalau di darat dia menggunakan kaki, ada yang di air dia menggunakan sirip, bahkan di udara ada yang terbang menggunakan sayap. Tak hanya manusia dan hewan, tumbuhan pula dapat bergerak. Tumbuhan biasanya bergerak itu sesuai dengan kebutuhannya. Semisal, kebutuhan dengan matahari, sinar matahari, sehingga tumbuhan akan bergerak batangnya dan daunnya ke arah sinar matahari. Kebutuhan dengan air, akar pun juga akan bergerak menuju sumber air yang dia cari. Memerlukan makan. Ya, tentu saja makhluk hidup memerlukan makan. Tanpa makan dan minum, makhluk hidup pastilah sudah halnya akan mati. Manusia dan hewan amat sangat nampak ketika lapar, ketika haus. Tapi pernah gak kalian berpikir, lapar dan hausnya sebuah tumbuhan? Ya, tumbuhan pun bisa lapar dan haus. Bisa kalian lihat, ada beberapa tumbuhan yang layu. Nah, itulah tanda mereka kekurangan air dan kekurangan nutrisi. Maka dari itu, terbagilah 2 makhluk hidup. Ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Autotrof ini adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof seperti kita dan hewan. Manusia, hewan ini nggak bisa yang namanya bikin makanan sendiri. Jadi mendapatkan makanan dari tumbuhan maupun hewan lainnya. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, ini cowok-cowok yang gak peka, belajar ini nih biar jadi peka nih ya. Oke, oh nggak itu ya, bukan peka yang itu. Jadi peka yang apa, Pak? Oke, di sini akan Parsa kasih tahu. Maksudnya peka terhadap rangsang ini, mungkin kalian pernah ngerasain ketika upacara dan matahari amat sangat terik. Pasti mata kalian yang terlalu terkena sinar matahari yang terik itu akan merasa silau kan? Nah, itu tandanya kalian peka terhadap cahaya yang masuk terlalu banyak ke area mata kalian. Bernapas. Seperti halnya makan dan minum, tumbuhan, manusia, hewan pun membutuhkan nafas. Tanpa nafas, sudah pastilah kita tidak akan hidup. Lalu apa sih yang dihirup pada saat bernapas? Yes, tentu saja oksigen. Lalu ada pertanyaan, bukannya tumbuhan itu menghirup karbon dioksida? Oh, menghirup karbon dioksida itu untuk fotosintesis. Sedangkan bernapas tetap memerlukan oksigen. Dari mana sih tumbuhan bisa bernapas? Tentu saja dari stomata yang ada di daunnya. Walaupun namanya stomata bukan mata ya, tapi sebenarnya dia lebih berfungsi seperti lubang hidung pada manusia. Oke, manusia memiliki hidung.
hewan pun memiliki hidung. Tapi ada hewan yang tidak memiliki hidung. Contoh saja adalah ikan. Dari mana ikan bisa bernapas? Kalian kalau perhatikan, ada bagian di kepalanya yang berwarna merah cerah. Nah, disitulah letak organ pernapasannya. Apa itu? Yes, insang. Dari insang tersebutlah ada beberapa pembuluh-pembuluh darah yang nantinya dia akan mengikat oksigen di dalam air, sehingga oksigen itu dibutuhkan untuk menapas pada ikan. Tumbuh. Ya, ini adalah merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran yang semula, di mana pertambahan ukuran ini terjadi akibat penambahan jumlah maupun pembesaran sel-sel yang menyusun tubuh. Seperti alam manusia bertumbuh dari bayi hingga anak-anak, dewasa, sampai lansia. Begitu pula tumbuhan dari biji, kecambah, lalu menjadi pohon yang kecil sampai pohon yang besar. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Selain harus ada zat yang masuk, ternyata ada pula zat yang harus dikeluarkan. Yang paling kita rasakan sering ketika kita berolahraga, selalu ada cairan yang keluar dari kulit kita. Apa itu? Ya, keringat. Asin dan basah tentunya. Dan apakah kalian tahu kenapa rasanya asin? Ya, betul. Karena mengandung cairan-cairan, mengandung zat-zat sisa dari hasil pencernaan tubuh kita. Maka dari itulah zat-zat tersebut dikeluarkan. Tidak hanya dari keringat, bisa keluar juga dari air seni maupun dari kotoran yang kita keluarkan saat kita mules. Berkembang biak atau disebut juga dengan reproduksi. Haha, saya suka ini. Ya, reproduksi ini amat sangat penting, karena tanpa ada reproduksi, kalian pasti tidak akan lahir ke dunia ini. Dan dari reproduksilah akhirnya semua generasi-generasi tua nanti ada penggantinya, yaitu kalian, generasi muda yang semangat, mandiri, dan kreatif tentunya. Dan reproduksi ini terbagi menjadi dua. Ada reproduksi yang generatif dengan proses kawin, ada pula yang vegetatif, di mana vegetatif ini tidak melewati proses kawin. Biasanya paling banyak pada tumbuhan, karena ada pula tumbuhan yang tidak melalui proses kawin, dia bisa menghasilkan keturunan. Paling sederhana adalah pohon pisang. Biasanya dia tumbuh bukan dari proses perkembangbiakan antara bunga seperti pada umumnya tumbuhan-tumbuhan yang generatif, tapi melalui tunas yang tumbuh di bawahnya. Bahkan vegetatif pula bisa saja dibantu oleh bantuan manusia, seperti mencangkok, stek, dan lain sebagainya. Adaptasi. Pernahkah kalian berpikir, kenapa unta memiliki punuk? Atau kenapa kaktus tidak memiliki daun? Ini semua merupakan bentuk dari adaptasi tubuh makhluk hidup itu sendiri dalam melawan panas dan teriknya matahari di padang gurun. Punuk unta berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak yang akan menjadi sumber energi pada saat mereka sedang kekurangan pangan. Sedangkan kaktus yang memiliki daun berfungsi untuk mengurangi penguapan, karena semakin besar ukuran daun akan semakin besar pula penguapan yang terjadi. Maka dari itu daunnya termodifikasi membentuk jarum-jarum yang amat sangat tajam.